Hai friends, aku lagi ada di depan patung Bunda Maria di Bukit Doa di bawah kaki Gunung Mahawu, Tomohon, Sulawesi Utara. Ada dalam Zitips kali ini saya mau cerita mengenai saya mau menjawab pertanyaan. Udah lama banget gak menjawab pertanyaan dan udah banyak Z-Friends ya, aduh Zoya cepetan dong. Oke, jadi aku kepo-kepoin ya pertanyaan mana sih yang akan aku jawab kali ini ya. Saya mau baca pertanyaannya ya. Selamat sore Bu Dokter Zoya Amirin. Oke, saya bukan dokter gitu ya, saya adalah seksolog klinis, latar belakang saya psikolog. Jadi panggil aja Mbak Zoya biar saya berasa awet muda, jangan panggil saya dokter. Kalau gel untuk hubungan intim pasutri dijual di apotek harganya berapa ya? Ya, nanti mudah-mudahan aku merit tahun depan. Nanti tanyanya gimana ya Bu Dokter? Terima kasih. Oke gini, ini adalah pertanyaan yang bagus sekali ya. Beberapa kali saya sudah membuat konten ya, atau bahkan live mungkin di Instagram saya dan sebagainya. Saya bilang jangan lupa bahwa bagi ini yang siapa aja sih sebenarnya membutuhkan gel gitu untuk berhubungan seksual. Pada saat Anda akan melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya ya, sebaiknya Anda menggunakan gel. Jangan pernah menggunakan ludah Z-Friends. Oh my god, no. Please jangan kayak orang susah ya. Belilah itu. Jadi banyak orang yang wah dipakai ludah aja. Waduh, ini mau berhubungan seks lalu pasangannya, misalnya si perempuan pasangannya itu ngerasa aduh ini agak seret nih gitu, atau masih baru mulai atau gimana tuh langsung meludah kasih gitu. Kan seperti beberapa waktu lalu dalam Ziklas ya, kita udah berbicara bersama dengan Dr. Yudo gitu, sudah menjelaskan bahwa please jangan menggunakan ludah gitu ya. Jadi saya mengingatkan lagi, ini keren banget pertanyaan Z-Friends kali ini gitu ya, bahwa pada saat akan menikah ya, akan berhubungan seks dengan orang yang baru, meskipun Anda sudah sering banget berhubungan seks, nggak ada salahnya untuk menyiapkan gel. Ketika pasca melahirkan ya, Anda juga bisa menggunakan gel gitu ya. Terus kalau misalnya ada beberapa kondisi yang membedakan bahwa ini adalah ketidaknyamanan biasa, bukan merupakan hal yang bisa membuat misalnya membedakan kondisi dengan vaginismus gitu ya, atau bahkan kondisi frigid gitu ya. Inilah perbedaannya ya. Gel itu digunakan untuk semua orang yang tidak memiliki gitu ya, hubungan seks pertamanya itu. Ini gel tidak bisa mengatasi masalah vaginismus, gel juga tidak bisa mengatasi masalah frigiditas ya. Gel itu membantu setiap perempuan pada saat melakukan hubungan seks ketika dia merasa tidak nyaman. Jadi hubungan seks pertama pada saat kamu menikah ya Z-Friends, atau pada saat kamu melakukan hubungan seks pertama kali itu harusnya tidak sakit ya, apalagi sampai berdarah. Jangan lupa Z-Friends. Jadi pada saat melakukan hubungan seks pertama kali dengan pasangan yang baru, sudah lama tidak melakukan hubungan seks, atau mungkin karena LDR long distance relationship, kemungkinan melakukan hubungan seks lagi bisa seperti itu. Atau Anda memang sudah lama menikah gitu ya, lalu melakukan hubungan seks tapi kok sakit dan seret dan sebagainya gitu ya. Itu bisa jadi karena kondisi-kondisi emosinya yang tidak siap untuk melakukan hubungan seks ya, sehingga vagina kurang terlubrikasi. Beberapa kondisi yang bisa membuat kita membutuhkan gel bisa jadi premenopause gitu ya, atau bahkan pada saat akan menopause. Pasca melahirkan, setelah masa nifas gitu ya, Anda akan sangat-sangat membutuhkan gel. Demikian juga seperti pertanyaan Z-Friends kali ini ya, pada saat akan menikah itu oke banget. Nah, terus apa bedanya dong Mbak Zoya? Kalau misalnya vaginismus mungkin karena kurang rileks, aduh tidak ada hubungannya sama sekali. Ingat, saya sudah beberapa kali juga membuat konten bersama dengan Dr. Robi ya, salah satu ahli vaginismus dari Bandung. Di situ juga sudah bercerita bahwa vaginismus itu kondisi di mana sudah ada percobaan penetrasi tapi kamu tidak bisa masuk sama sekali ya. Jadi vagina itu membentuk seperti tembok ya, di mana dia itu penetrasi penis itu sama sekali tidak bisa tembus ya, dia mengeras. Itu bukan karena aduh kamu rileks aja, aduh nggak bisa
bisa serileks itu, yaitu perlu penanganan dari OB/GYN. Ya setelah dari OB/GYN baru bisa berkonsultasi kepada saya ya. Jadi saya sarankan yang sudah pernah mencoba penetrasi tapi sakit jangan dipaksain. Wah saya udah taruh gel banyak-banyak Mas Zoya, kalau memang di sekeras itu ya sudah gitu ya. Artinya Anda mengalami vaginismus. Ini bisa terjadi pada siapa aja ya. Pada saat kamu sedang di tengah-tengah kamu sudah pernah melakukan hubungan seks ataupun belum, dulunya sudah oke sekarang enggak, itu mungkin sekali terjadi ya. Demikian juga serandom juga peristiwa gancet ya. Tahu kan gancet seperti apa? Kayak beberapa waktu lalu, wah itu sempat heboh sih saya baca waktu ada berita viral ya, di mana ada mereka yang belum menikah berhubungan seks di tempat kos lalu gancet, akhirnya dibaca-bacain doa apa segala macam. Bukannya saya tidak percaya pada kuasa doa dan sebagainya, saya percaya gitu ya. Saya juga individu yang beragama dan saya memiliki Tuhan, tentu juga saya berdoa. Tapi gancet itu bukan masalah kerasukan setan. Iya, kalau menurut saya ini bukan masalah kerasukan setan atau kenapa-kenapa. Dan apalagi sih suka segitu mirisnya sih friends, pada saat gancet ada orang yang sampai oleh ahli agamanya tuh dimaki-maki dan dimarah-marahin. Lah iya ya, malah makin tegang. Kondisi psikologisnya pada saat seorang individu mengalami gancet gitu ya, itu serandom kejadian kenapa dia bisa mengalami vaginismus ya. Tiba-tiba si vagina mengeras aja gitu ya. Kondisi apa? Kurang rileks, nggak ada hubungannya. Masalah psikologis bisa jadi gitu ya, nervous atau apapun itu. Ini bisa terjadi pada pasangan yang belum menikah maupun pasangan yang sudah menikah. So, jangan khawatir sih friends. Jadi, tidak semata-mata kamu membeli gel lalu masalah vaginismus kamu teratasi. Kamu membeli gel, masalah gancet kamu juga teratasi. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu mengalami painful sex ya, atau seks yang menyakitkan ya, vaginanya tiba-tiba sakit. Padahal nggak kenapa-napa, padahal kepengen dan segala macam. Terus akhirnya jadi tidak berkeinginan lagi. Bisa jadi kamu teringat trauma yang terjadi, atau bahkan kamu tidak sadar apa trauma yang sedang kamu alami. Nah, hal seperti ini gitu ya bisa membuat kamu jadi aduh. Ya, kayak gitu kan sih, friend. Random banget. Jadi ketika kamu mengalami gancet, iya itu serandom kamu bisa juga mengalami vaginismus. Ya, demikian ketika kamu juga mengalami yang namanya frigiditas atau kamu merasa sangat-sangat kaku atau bahkan kesakitan pada saat belum penetrasi sekalipun, itu mungkin sekali terjadi. Painful sex itu bisa berbagai macam gradasinya ya, mulai dari painful sex karena pernah melakukan hubungan seks lalu sakit, seret karena kurang cairan gitu ya. Lalu ada juga painful sex yang bisa sudah merasakan sangat kesakitan padahal penetrasi pun belum. Nah, ini semua sangat-sangat nyata. Jangan menyalahkan diri kamu, terutama bagi kamu para perempuan gitu ya. Nah, gel ini adalah bagian yang cukup penting ya untuk membantu kita bisa siap-siap lah. Tapi sekali lagi, gel yang akan kamu beli ini nanti carilah merek itu ada di apotik. Kalau kamu mau yang jumlahnya lebih banyak, mungkin kalau ke minimarket suka agak-agak malu ya, kamu bisa datang ke apotik, kamu bisa cek sama-sama dengan pasangan kamu mana yang kamu sukai, mulai dari wanginya gitu ya, bahkan ada beberapa sekarang yang sudah ada taste-nya yang bisa dirasakan gitu ya, atau ada juga yang kamu tidak mau punya wangi apa-apa tapi yang penting gelnya tuh oke. Cuma ada 2 macam gel, saya mau ingatkan. Yang satu itu adalah gel yang bentuknya ada gel yang dengan bahan dasar air, ada yang bahan dasar oil. Bahan dasar oil itu punya jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan bahan dasar air, tapi bahan dasar oil ini bisa merusak kalau kamu menggunakan sex toys atau menggunakan kondom. Tapi kalau kamu tidak mau menggunakan seks ataupun kondom, bahan dasar oil ini ya, gel berbahan dasar oil itu lebih aman atau tahan lama dan tidak usah menggunakannya sampai berkali-kali ketika berhubungan seksual. So, pilihlah sesuai kebutuhan kamu. Tapi sekali lagi, gel jenis apapun tidak bisa mengatasi semerta-merta masalah vaginismus atau frigiditas. Harus berkonsultasi ya kepada seksolog, kepada ahli kandungan gitu ya, untuk mengetahui apa sih masalah yang terjadi. So, buat yang akan menikah dan bersiap-siap gitu ya, jangan lupa untuk membeli gelnya. Carilah yang mereknya ya di pasaran sesuai dengan selera kamu, kapasitas kamu, kemampuan kamu, dan apa yang kamu dan pasangan inginkan untuk bisa terjadi sama-sama. Good luck, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.